Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nilai waktu uang. Kelompok kami terdiri dari Widya Alfasari, Bastiana Erika, Nurul Ainiyah, Risma Dwi, Sultan Badar, Maulia Septa, Nunung Isnaini, Anissa Diah, dan Cindy Marcelenia. Oke, langsung saja. Pengertian nilai waktu dari uang. Nilai waktu uang merupakan konsep yang penting untuk mempertimbangkan serta diterapkan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, khususnya pada keputusan yang bersifat jangka panjang. Hal ini karena penggunaan sejumlah dana pada waktu tertentu, hasilnya tidak selalu diperoleh secara keseluruhan saat itu juga, namun ada juga yang diperoleh beberapa waktu kemudian secara bertahap. Jika menerima uang di waktu yang berbeda, maka nilainya akan lebih besar. Hal ini terjadi karena uang yang diterima sekarang dapat diinvestasikan sehingga nilainya akan lebih besar di masa mendatang. Konsep nilai waktu uang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, baik keputusan investasi maupun pembelanjaan, terutama untuk keputusan yang bersifat jangka panjang. Karena pada investasi jangka panjang, pengeluaran kas untuk investasi dilakukan pada periode tertentu. Tetapi, penerimaan arus kas yang dihasilkan dari investasi biasanya memakan waktu yang lebih dari satu periode atau diterima secara bertahap. Karena adanya perbedaan waktu tersebut, maka akan terjadi perbedaan nilai waktu uang terhadap arus kas tersebut. Dengan pengembangan teknologi saat ini, penerapan konsep nilai waktu dari uang juga sudah banyak diterapkan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembelanjaan yang sifatnya jangka pendek. Hal ini tampak dari adanya penawaran produk perbankan dengan bunga harian yang menunjukkan bahwa bank tidak hanya bersaing dalam penghimpunan dana masyarakat dengan menawarkan tingkat harga yang menarik, namun juga bersaing dalam jangka waktu perhitungan bunganya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Di dalam bidang ekonomi, kita mengenal konsep nilai waktu uang. Faktor yang menghubungkan nilai waktu adalah tingkat diskonto yang diproksi dengan tingkat bunga. Konsep ini yang dikembangkan dari berbagai teori bunga, dari beberapa pendapat para ekonom kapitalis. Ada beberapa alasan yang mendasari munculnya konsep nilai waktu uang, yaitu yang pertama, presence of inflation, dengan cara memasukkan tingkat inflasi dalam perekonomian. Sebagai contoh, apabila tingkat inflasi di suatu negara 10% per tahun, seseorang dapat membeli 10 kilo beras dengan membayar Rp10.000. Apabila orang itu membelinya pada tahun depan dengan jumlah uang yang sama yaitu Rp10.000, ia hanya dapat membeli 9 kilo beras saja. Berkurangnya daya beli sejumlah uang tersebut jika terjadi sebagai akibat adanya inflasi. Yang kedua yaitu preference present consumption to future consumption. Bagi kebanyakan individu, present consumption lebih disukai daripada future consumption. Setiap individu pada umumnya akan lebih menyukai dan memilih kegiatan konsumsi saat ini juga bila dibandingkan dengan melakukan kegiatan konsumsi di masa mendatang. Sebagai contoh yaitu diasumsikan tidak ada tingkat inflasi sekalipun. Dengan uang Rp10.000, seseorang tetap bisa membeli 10 buah roti pada saat ini maupun pada tahun depan. Namun, bagi sebagian besar orang, kegiatan konsumsi 10 buah roti lebih disukai dilakukan sekarang daripada dilakukan tahun sebelumnya. Pada saat ini, meskipun tidak terdapat tingkat inflasi pada suatu struktur perekonomian, setiap orang lebih suka Rp10.000 saat ini untuk dibelanjakan pada kegiatan konsumsi. Maka perlu kompensasi atas tertundanya konsumsi pada masa yang akan datang. Meskipun jumlahnya sama, seorang manajer keuangan memerlukan konsep nilai waktu uang untuk mengambil keputusan pada saat melakukan investasi di suatu aktiva dan pengambilan keputusan penting pada saat menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Bunga sederhana. Penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses pemajemukan bisa menggunakan bunga sederhana atau bunga majemuk. Bunga sederhana yaitu bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman, tabungan maupun investasi pokoknya saja.
Jumlah uang dari bunga sederhana merupakan fungsi dari suatu variabel-variabel pinjaman pokok, tingkat bunga per tahun, dan jumlah waktu lamanya pinjaman. Rumus untuk menghitung bunga sederhana adalah SI sama dengan P0 I kali N, di mana SI sama dengan jumlah bunga sederhana, P0 pokok pinjaman, I tingkat bunga per periode waktu, N jangka waktu. Baik, contohnya, Pak Imam memiliki uang sejumlah Rp200.000 yang akan ditabung di bank dengan bunga 10% selama 10 tahun. Nilai yang akan datang FV sama dengan pokok pinjaman plus bunga. FV sama dengan P0 plus S1 sama dengan P0 plus P0 kali I kali N. FV 10 sama dengan 100.000 plus 200.000, 0,10 kali 10 sama dengan 200.000. Jika yang diketahui adalah nilai akhir dari suatu deposito dengan bunga I% per tahun selama N tahun, sedangkan pokok pinjaman belum diketahui, maka pokok pinjaman dapat dicari dengan rumus, bisa kalian lihat. Jadi, misal nilai akhir sejumlah uang yang didepositokan selama 10 tahun dengan tingkat bunga 10%, jumlahnya sebesar 200.000. Berapa simpanan pokok yang didepositokan? Itu PV 0 sama dengan P0 sama dengan 200.000 per 1 plus 0,1 kali 10 sama dengan 100.000. Untuk selanjutnya akan diteruskan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Risma Dwi Agustin NIM 016 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nurul Ainiyah. Yang kedua ada bunga majemuk. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala hasilnya. Bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut, demikian seterusnya. Bunga atas bunga atau penggandaan inilah yang merupakan efek yang menghasilkan perbedaan dramatis antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Konsep bunga majemuk dapat menyelesaikan berbagai macam masalah di bidang keuangan. Rumus dari bunga majemuk sendiri yaitu FVN sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus K tutup kurung pangkat N sama dengan P dikali FVIF KN, di mana FVN nilai mendatang pada tahun ke N, P yaitu jumlah arus kas masuk atau arus kas keluar, K yaitu tingkat bunga, N yaitu tahun, dan yang terakhir ada FVIF faktor bunga FV pada tabel. Sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yakni nilai sekarang. Nilai sekarang atau present value merupakan kebalikan dari future value, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Sedangkan present value adalah nilai sekarang dari satu jumlah uang atau dari satu seri pembayaran yang akan datang, yang dievaluasi dengan suatu tingkat bunga tertentu, dan suatu investasi dapat diterima hanya jika investasi itu menghasilkan paling tidak sama dengan tingkat hasil investasi di pasar, yaitu lebih besar daripada tingkat bunga deposito atau tingkat hasil tanpa resiko. Adapun rumusnya, PVN sama dengan P dikali 1 per 1 ditambah K pangkat N sama dengan P dikali 1 ditambah K pangkat min N sama dengan P dikali PV IF KN, yang dimana PVN adalah nilai sekarang pada tahun ke N, dan K adalah tingkat suku bunga, dan P adalah nilai masa yang akan datang, N adalah jumlah periode, dan PVIF KN adalah present value interest factor dengan tingkat bunga persen dan periode ke N. Saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu Sultan. Saya akan membahas tentang pengertian anuitas.
Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama, besar pada setiap interval jangka waktu dan tingkat bunga. Tingkat bunga bergantung pada interval bunga majemuk yang dilakukan seperti setiap hari, setiap bulan, setiap kuartal, setiap semester, setiap tahun. Interval pembayaran adalah waktu antara dua pembayaran berturut dari anuitas. Masa anuitas adalah waktu dari permulaan interval pembayaran pertama sampai akhir dan interval pembayaran yang terakhir. Cicilan tahunan adalah seluruh jumlah pembayaran yang dibuat dalam satu tahun. Jika masa anuitas sudah pasti, maka disebut anuitas tertentu atau annuity kertai. Dan jika masa anuitas bergantung pada beberapa event, maka disebut anuitas tidak tertentu atau contingent annuity. Anuitas sederhana tertentu dilakukan pembayaran pertama pada akhir interval pertama. Pembayaran kedua pada akhir interval kedua, terusnya. Suatu anuitas yang pembayarannya berlanjut terus-menerus disebut perpetuity. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu jenis-jenis anuitas. Anuitas dipisahkan menjadi dua jenis berdasarkan waktu ketika dibuat dalam dana. A. Anuitas biasa. Setiap deposit dilakukan pada akhir pembayaran periode. Anuitas biasa mirip dengan pembayaran yang dilakukan pada akhir periode pembayaran. Yang B, yaitu anuitas jatuh tempo. Setiap setoran dilakukan di awal jadwal pembayaran berkala pada akhir periode pembayaran. Anuitas jatuh tempo mirip dengan pembayaran sewa yang harus dilakukan pada awal periode sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Isnaini, NIM 033. Di sini saya akan sedikit menambahkan materi tentang perhitungan anuitas. Anuitas biasa atau juga disebut anuitas tertunda merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir periode untuk setiap periode tertentu. Misalkan, apabila kita akan membayar uang sebesar 8 juta rupiah per tahun selama 3 tahun, maka rangkaian pembayaran menurut anuitas biasa dapat dilihat pada skema berikut. Skema di atas menunjukkan aliran kas selama 3 tahun di mana setiap akhir tahun sebesar 8 juta rupiah. Garis waktu menunjukkan urutan aliran kas dari tahun pertama sampai tahun ketiga masing-masing sebesar 8 juta rupiah. Apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka rangkaian pembayaran tersebut dinamakan anuitas jatuh tempo. Konsep anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo dapat diterapkan dengan konsep permajemukan, baik untuk nilai yang akan datang atau nilai masa depan maupun nilai yang sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dia Ayu Novasari, NIM 12406183041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang anuitas nilai masa mendatang. Nilai yang akan datang dari suatu anuitas dapat didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk masa datang atau disebut juga dengan masa depan dengan pembayaran atau penerimaan periodik R dan N sebagai jangka waktu anuitas. Misalkan kita menerima pembayaran sebesar 8 juta tiap tahunnya dan uang itu kita disimpan di bank dengan bunga 8% per tahun, maka aliran kas per tahun dapat dilihat sebagai gambar berikut. Skema di samping dapat dijelaskan bahwa aliran kas pembayaran uang sejumlah 8 juta selama 3 tahun, maka dibungakan dengan bunga 8% per tahunnya. Uang sejumlah 8.000 yang dibayar pada tahun ketiga dikalikan dengan faktor nilai bunga tahun ketiga sebesar 1.000.
Sehingga nilai anuitasnya yaitu 8.000 dikali 1.000 sama dengan 8.000. Uang semua 8.000 yang dibayarkan pada tahun kedua sebesar 1.800.000. Sehingga nilai anuitasnya yaitu 8.000 dikali 1.800.000 sama dengan 8.640. Yang artinya bahwa uang sebesar 8.000 yang dibayarkan pada akhir tahun kedua dan jika dinilai pada akhir tahun ketiga, maka uang tersebut akan dibukukan selama 1 tahun. Dengan demikian pula, uang sejumlah 8.000 yang dibayarkan pada tahun pertama dikalikan faktor nilai bunga tahun ke-1 sebesar 1.164, sehingga anuitasnya yaitu 8 juta dikali 1.164 sama dengan 9.331. Yang artinya bahwa uang sebesar 8.000 yang dibayarkan pada akhir tahun pertama jika dinilai pada akhir tahun ketiga secara aljabal, formulanya yaitu FFA adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa nilai masa datang anuitas atau FFA sama dengan penerimaan periodik dikalikan dengan jumlah nilai faktor bunga masa depan pada tingkat bunga I% untuk periode. Nilai sekarang dari suatu anuitas present value of annuity disingkat PVAN didefinisikan sebagai nilai I anuitas majemuk saat ini sekarang dengan pembayaran atau penerimaan periode R dan N sebagai jangka waktu anuitas. Perhitungan nilai sekarang anuitas bisa selama N periode PVA dapat dinyatakan PVAN sama dengan R dalam kurung 1 dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung 1 ditambah R dalam kurung 1 per 1 dalam kurung I dalam kurung 2 ditambah R di dalam kurung 1 per 1 dalam kurung I dalam kurung N. PVAN sama dengan R dalam kurung PVI 1 ditambah PVI 2 ditambah PVIN. Secara ringkas PVAN sama dengan penerimaan periode sebesar N dikalikan dengan jumlah total dana faktor nilai bunga sekarang pada tingkat I% untuk periode waktu I hingga periode N. Secara matematis nilai sekarang anuitas dapat dinyatakan PVAN R dalam kurung I tambah I dalam kurung N sama dengan dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 per 1 ditambah I dalam kurung 1 atau PVAN sama dengan R dalam kurung PVIVA IN dalam kurung di mana PVAN nilai sekarang anuitas R sama dengan jumlah waktu anuitas I tingkat bunga PVIN present value interest factor of annuity atau nilai sekarang faktor bunga anuitas pada 1% untuk N periode. Aldo berencana membeli mobil 3 tahun yang akan datang. Harga mobil yang diinginkan pada saat itu mencapai 245 juta untuk tujuan tersebut. Aldo bermaksud menabung dari sekarang. Jika ia ingin menabung sekaligus saat ini di bank dengan deposito 24% per tahun, berapa jumlah uang yang harus disetorkan? B. Jika ia menyetor tabungan setiap bulan selama 3 tahun dengan bunga 24% per tahun yang dihitung di bulanan, berapa jumlah yang harus ditabung per bulan? A. Jumlah uang yang harus disetor sama dengan PV sama dengan VF diper dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung N sama dengan 245 juta per dalam kurung 1 ditambah 024 3 sama dengan 245 juta per 1,9 sama dengan 128.947.368 juta.
B. Jumlah uang yang harus ditabung per bulan sama. Jawabannya jumlah uang yang disetor dibagi 12 bulan sama dengan 128.947 368 dibagi 12 sama dengan 10.745.614 juta.